Pergi ke pecinan membeli roti bakar, pulangnya tidak lupa berfoto. Hai sobat, apa kabar? Salam budaya, salam sadar resiko. Iya sih, dia mikir mungkin cuma 5.000 kok. Iya 5.000, tapi nyusahin orang se-Indonesia gitu loh. Kemudian kita bikin definisi deh. Kita bikin definisi, kita sepakat dulu. Definisi sukses itu apa? Ketika seorang pemimpin itu sudah jadi role model di situ, ada di situ, diemnya pun itu bisa mempengaruhi orang lain, itu bisa berbuat baik atau jahat. Itu oleh karenanya hati-hati kalau milih teman gitu, dan hati-hati juga milih role model gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andy, selaku host pada podcast Ganyang Fraud Kanwil 11 Semarang kali ini. Podcast ini diharapkan dapat menjadi media edukasi serta inspirasi dalam meminimalisir tindakan fraud dengan menumbuhkan budaya sadar risiko di setiap insan pegadaian. Tema podcast kali ini yaitu Pay Forward, cara ampuh sukses tanpa fraud dengan mewujudkan zero fraud di lingkungan Kanwil 11 Semarang. Dihubungkan dengan value budaya kerja akhlak yaitu amanah, salah satunya dapat diartikan sebagai setiap insan pegadaian agar melakukan kebaikan dalam tindakannya sehari-hari sehingga menjadikan inspirasi bagi setiap orang di sekitarnya. Dengan kepercayaan dan amanah yang telah diberikan perusahaan kepada kita, sudah sepatutnya kita sebagai insan pegadaian bekerja serta melakukan aktivitas sehari-hari dengan maksimal. Pada podcast kali ini telah hadir tamu spesial kita yaitu Deputi Operasional Kanwil 11 Semarang, Bapak Ari Agung Nugraha. Baik Pak, langsung ke pertanyaan saja ya Pak. Bisa diceritakan Pak perjalanan karir Bapak selama di Pegadaian hingga saat ini bisa menduduki jabatan sebagai Deputi Operasional. Hal-hal apa sih yang Bapak lakukan sehingga mendapatkan amanah di posisi seperti saat ini Pak? Monggo Pak. Ya, saya itu diakui jadi karyawan Pegadaian tuh tahun 95. Tapi saya masuk ke operasional itu tahun 96. Jadi saya diamanatkan untuk ke kantor cabang. Saya tuh punya SIM sebagai penaksir, tapi begitu masuk ke kantor cabang tuh saya nggak langsung mengerjakan tugas sebagai penaksir. Jadi oleh pincap saya saat itu diputar dulu, disuruh pegang, ada yang namanya cap gitu ya. Kalau dulu tuh kalau SBK gitu kan, SBK itu nggak kayak sekarang. SBK itu nomornya itu dicap. Capnya itu beratnya itu mungkin antara 1,5 sampai 2 kilo. Oh, gede ya. Dan dulu itu SBK itu jumlahnya ribuan. Dan saya disuruh ngecap itu. Kemudian juga sampai mungkin 1 tahun lebih itu saya nggak diamanatkan sebagai penaksir, muter lagi sebagai petugas TU, yang tukang nyatet keuangan gitu ya. Muter lagi suruh jaga gudang, suruh ngelak barang jaminan, kemudian disuruh mindahin barang gudang, pokoknya wis kerjaan yang keringetan gitu ya. Nah kemudian setelah itu baru saya diamanatkan sebagai penaksir, kemudian diamanatkan lagi ke yang posisi yang lebih tinggi sebagai PLH dulu ya, PLT, pemimpin cabang. Mungkin saya dulu pincap termuda di zamannya dulu ya. Jadi umur 25 tahun saya sudah pincap dulu. Sudah jadi pincap ya Pak? Sudah jadi pincap, sudah ada tim saya juga ada yang sepuh-sepuh, ada juga yang masih muda begitu. Kemudian perjalanan saya di kantor cabang memang lama, hampir 19 tahun saya di kantor cabang, kemudian pindah ke kantor pusat. Di kantor pusat itu diamanatkan lagi untuk menyusun kebijakan-kebijakan. Dan saya dulu termasuk pionir ya, jadi saya mungkin dijuluki sebagai orang yang tukang babat alas gitu. Sesuatu hal yang baru itu saya merasakan. Contoh ketika tahun 2003 itu ada Pegadaian Syariah pertama dibuka, itu salah satu pincap pertama di Indonesia itu saya.
Jadi dulu itu ada kantor Pegadaian Syariah itu di Jakarta, Surabaya, satunya di Batam, dan di Batam itu yang bagian saya. Kemudian di kantor pusat juga saya juga diamanatkan untuk membuat satu hal yang baru gitu ya. Contoh misalnya ketika ada produk rantas jili tanah, kemudian Arum Haji, kemudian pengembangan fitur amanah, itu saya juga terlibat di situ. Dan pindah lagi di kantor pusat itu ke bagian lain, membuat satu divisi baru namanya divisi risiko kredit dan asuransi gitu. Dan di situ juga saya juga tukang babat alas di situ. Baru setelah dari kantor pusat pindah ke bagian MROK juga. Setelah itu diamanatkan sebagai deputi operasional di Kanwil Semarang ini. Ketemulah Mas Endi di sini. Iya. Ketemulah sama teman-teman anak-anak muda ya, Pak. Iya, anak-anak muda di Kanwil Semarang. Itulah ceritanya Mas Endi. Itu kalau misalnya diceritain lagi tuh bisa 5 hari 5 malam. Bisa pakai dibikin buku ya, Pak. Iya. Ya, luar biasa sekali. Iya. Pak Ari udah melalui perjalanan mulai dari ngecapin ya deh, Pak. Tukang ngecapin. Loh, saya pernah nyapu kantor juga pernah. Nyapu kantor. Terus jadi satpam gantiin pernah juga. Jadi udah istilahnya udah paten lah ya, Pak. Sudah pernah merasakan di operasional, di supporting. Pokoknya Pak Ari ini serba bisa orangnya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, seperti apa sih implementasi value amanah sebagai bagian dari budaya akhlak oleh insan Pegadaian yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Pak? Amanah itu kalau kita suka yel, kita kan di Kanwil Semarang tuh suka yel ya. Terus suka ada petugas yang maju ke depan, amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Esensi amanah itu sebenarnya hanya 2 gitu ya. Bagaimana kita gitu ya melakukan pekerjaan dengan benar sesuai dengan aturan gitu. Ketika kita sudah bisa menjawab itulah amanah. Yang kedua, bagaimana saya memegang teguh kepada moral dan etika yang berlaku. Jadi kita sesuai SOP saja tapi nggak tahu etika gitu ya. Kalau anak muda sekarang bilangnya apa tuh kalau nggak tahu etika tuh? Nggak tahu moral gitu ya, nggak ada akhlak ya. Ngepasin ya Pak, kebetulan budaya akhlak ya. Itu dia, nggak ada akhlak, itu bukan amanah gitu. Contoh misalnya, contoh yang paling gampang lah ini nih ya, ini SOP-nya apa nih, headset ini, SOP-nya kan dipasang di kuping gitu. Orang yang tidak mengimplementasikan value amanah itu masangnya di mata gitu tuh. Nah ini namanya nggak sesuai SOP, nggak ada akhlak tadi ya Pak. Nggak ada akhlak gitu. Oke, sekarang saya sudah memasang headset ini sesuai SOP tapi misalnya saya nggak pakai baju gitu kan. Nah itu yang namanya nggak ada akhlak. Nah jadi implementasi yang paling mudah itu sebenarnya menjawab 2 hal tadi, ikuti aturan dan berperilaku sesuai moral dan etika yang berlaku, itu saja gitu. Oke, para pemirsa, itu pesan Pak Ari terkait value amanah. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, terkait pencegahan tindakan fraud di masing-masing unit kerja. Menurut Bapak bagaimana sih peran para pemimpin unit kerja seharusnya Pak? Perusahaan itu barang goib, itu kan nggak ada wujudnya. Kalau misalnya saya tanya sama Mas Endi, perusahaan itu apa sih bentuknya? Ya ini, paling gedung-gedung ini, terus ada nama-nama pelang-pelang, itu barang goib, gitu ya. Jadi perusahaan itu jadi bermakna karena ada isinya. Isinya siapa ya? Orang-orang kita ini, saya, Mas Endi, dan teman-teman semua. Nah, hanya saja seorang pimpinan itu dikasih amanah untuk bisa memberikan value terhadap seluruh jajaran atau tim yang ada di bawahnya. Jadi seharusnya
seorang pimpinan itu harus bisa jadi role model. Pertama ya, karena apapun yang dilihat oleh teman-teman di jajaran di bawahnya itu pasti akan ngelihat role model gitu. Kemudian seorang pemimpin juga harus bisa menyampaikan rule yang berlaku di perusahaan itu. Misalnya ketika hari Selasa di minggu pertama, kemudian perusahaan pegadian ini bilang bahwa seragamnya tuh harus kayak begini ya gitu. Pimpinan itulah yang nanti akan mengarahkan, memberitahukan kepada jajarannya untuk supaya kita berperilaku itu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Kaitannya dengan fraud. Nah, kaitannya dengan fraud, sebelum itu kita sepakat dulu nih, apa sih itu fraud gitu ya. Fraud itu mungkin dalam bahasa yang paling mudah kita cerna itu ya tindakan untuk mengelabui, tindakan tipu-tipu, tindakan manipulasi, atau dalam garis besar itu tindakan-tindakan yang berupa penyimpangan. Bisa juga kita tidak melakukan tindakan tapi membiarkan orang lain itu melakukan tindakan penyimpangan, itu yang namanya fraud gitu. Nah, jadi apapun bentuk penyimpangannya ya, walaupun pada akhirnya itu saya mungkin akan berpendapat lain di sini ya. Secara definisi kita bolehlah berdebat, tapi saya berpendapat bahwa apabila tindakan-tindakan penyimpang itu jika dilakukan menimbulkan akibat finansial maupun tidak non finansial, itu juga namanya fraud gitu. Jadi saya contohkan lagi lah, misalnya headset ini ketika saya pasang ini di mata gitu, itu juga namanya fraud. Itu kan penyimpangan gitu. Nah, itulah makanya bagaimana peran pimpinan unit kerja itu sangat krusial di sini. Jadi seorang pemimpin unit kerja itu harus bisa ngasih tahu, Ari, salah lo masang headsetnya bukan di mata tapi di kuping. Nah, supaya bisa memberitahu itu seorang pimpinan kan berarti harus tahu bagaimana rule of the game-nya di perusahaan ini. Rule of the game-nya pasang headset seperti ini, standarnya seperti apa gitu. Terkait role model, saya percaya bahwa kan ada hadisnya Mas Hendy. Kalau kita main sama tukang minyak wangi, maka kita akan ke bawah-bawah wanginya. Kalau kita main sama tukang pandai besi, hati-hati, nanti bisa-bisa bajunya bakal bolong-bolong kena percikan api. Saya percaya bahwa ketika seorang pemimpin itu sudah jadi role model di situ, ada di situ, diemnya pun itu bisa mempengaruhi orang lain itu bisa berbuat baik atau jahat. Gitu. Oleh karenanya hati-hati kalau milih teman gitu, dan hati-hati juga milih role model gitu. Itulah gitu Mas. Ya, sepakat Pak Ari. Jadi intinya pimpinan unit kerja itu sebagai role model, sebagai pengarah, pembimbing para anak buahnya supaya tidak melakukan tindakan yang menyimpang dan sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan kita. Baik Pak Ari, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih pesan Pak Ari untuk para insan pegadaian agar tidak terjerumus tindakan fraud? Mas Hendy inget nggak yang triangle fraud? Oh iya Pak. Pertama itu apa? Ada tekanan ya Pak? Ada tekanan. Yang kedua ada kesempatan. Lalu yang ketiga ada rasionalisasi. Nah, supaya tidak terjerumus kita itu tidak terjerumus di dalam tindakan yang menyimpang atau fraud, itunya dijagain, gitu ya. Jadi ini yang paling susah adalah menghindari adanya tekanan. Jadi yang paling mudah deh motif kita untuk
mau melakukan fraud itu kan macam-macam, tapi kebanyakan adalah ada yang motif ekonomi, ada yang dikejar-kejar KPI gitu ya, terus ada yang memang dipengaruhi temen. Nah itunya dulu dijagain tuh. Yang paling sulit menurut saya adalah ya dua hal tadi ya, buktinya bahwa yang paling banyak terjadi di Pegadaian ya. Yang paling banyak terjadi di Pegadaian itu kan karena motif-motif ekonomi begitu dan KPI tadi. Nah itu yang sebenarnya dijagain. Kalau motif ekonomi dan itu dua itu sebenarnya bisa kita pagari jika teman-teman di lapangan itu atau kita semua itu bisa mengamalkan budaya akhlak dalam aktivitas sehari-hari. Dan juga kita itu nggak boleh mentok gitu ya. Oleh karenanya memang kita harus selalu update terhadap aturan-aturan perusahaan gitu. Dan cara yang paling mudah sebenarnya ya bahwa semua tindakan apa yang kita lakukan itu ketika orientasinya itu bertumpu kepada ibadah, pada nilai-nilai ibadah, insya Allah itu udah bisa menjadi pagar supaya bisa mengurangi tekanan-tekanan tadi. Dan ketika satu pagar itu terlewati, katakanlah misalnya saya lagi kepepet nih, nggak punya uang gitu ya, sedangkan gajian masih 2 minggu lagi, di depan mata itu ini ada uang gitu ya, ada barang, saya punya kekuasaan di situ, kemudian nggak ada temen yang bisa menasehati saya. Nah itu jadi ketika ada tekanan di situ dan kemudian lanjut ke posisi yang kedua, step kedua, ketika di situ kita tidak mendapati adanya adanya kesempatan gitu ya. Nah itu fraud akan terjadi ketika kita berpikir udahlah nggak apa-apa saya ambil uangnya gitu, toh nanti nggak ada yang tahu, bisa kembali lagi, yakin ya Pak? Yakin bisa kembaliin lagi, itu yang namanya rasionalitas. Nah 3 step itu memang harus benar-benar dijaga gitu. Artinya sekali lagi kalau memang kita mentok gitu ya dalam kondisi yang sangat kepepet itu kita butuh teman. Oleh karenanya 4 eyes di Pegadaian itu penting. Punya teman yang bisa menasehati kita itu juga penting. Oleh karenanya supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu, makanya komunikasi itu penting. Kemudian forum untuk curhat, punya teman yang baik itu juga penting gitu ya. Nah disitulah peran kita gitu. Baik Pak Arif, luar biasa sekali pesannya untuk kita semua. Terkait ini Pak Arif, dari manajemen sendiri terkait jika ada insan Pegadaian yang melakukan tindakan fraud, seperti apa sih langkah yang akan diambil manajemen? Sekecil apapun fraud itu nyusahin banyak orang Mas Endi. Yang paling sederhana aja lah, saya contoh misalnya saya kasir nih ya, saya kasir kemudian lupa bawa dompet, mau pulang nggak punya uang, ongkos itu mungkin cuman 1.000 apa 5.000 rupiah lah, kalau di Jakarta 3.500 gitu ya, 5.000 rupiah, pinjam dulu dari uang kas 5.000 gitu ya. Ketika hal itu saya lakukan, itu dampaknya bisa luar biasa loh ya. Jadi misalnya uang saya kantongin, gitu kan, uang saya kantongin, kemudian besok SPI datang, meriksa kas kurang. Nah, ketika saya ditangkap karena kasus itu gitu ya, uang kas kurang, itu akan banyak rentetan peristiwa yang bikin susah semua orang. Pertama, teman-teman periksa harus nge-BAP saya.
hilang waktu teman-teman pemeriksa dan saya itu untuk bisa melayani nasabah, untuk bisa memperoleh pendapatan dengan service excellence kita. Jadi kalau misalnya mau dirupiahkan, ya hilang peluang kita untuk memperoleh pendapatan dari situ. Kemudian juga hilang waktu kita di situ. Seharusnya teman-teman itu, saya dan teman-teman SP itu dibayar untuk bisa mempush bisnis, hilang juga kesempatan di situ. Pertama, itu. Yang kedua, karena saya diperiksa oleh SPI, keluarga juga jadi terganggu. Saya jadi jarang pulang gitu karena emang harus diperiksa terus gitu ya. Belum lagi kalau misalnya ketahuan dipolisikan gitu kan. Dipolisikan, polisi juga jadi susah karena harus ngurusin saya gitu. Penjara jadi penuh gitu kan. Kemudian harus negara juga harus bayar lapas gitu. Kemudian juga ketika saya di kejaksaan atau di pengadilan juga negara juga harus bayar orang-orang pengadilan. Berapa orang yang terlibat di gara-gara saya ngambil Rp5.000. Belum lagi keluarga gitu kan. Tadinya saya bisa menghidupi keluarga, karena saya masuk penjara juga akhirnya keluarga terbengkalai. Coba multiplier efeknya itu luar biasa. Gitu. Jadi efek dominonya ya Pak? Iya, efek domino itu nyusahin semua orang itu. Walaupun kita pikir cuman 5.000 perak, tapi kita nyusahin banyak orang loh. SPI susah, orang kantor pusat susah, orang kanwil susah gitu kan, Bupinwil pusing, saya juga pusing gitu kan, Mas Endi pusing nyatetin itu kan. Mas Endi juga pusing kan, tiap hari harus masukin ke Excel, ngelaporin ke kantor pusat, bikin susah se-Indonesia. Wah. Padahal yang bikin salah siapa? Iya, yang bikin salah siapa? Padahal saya cuma ngambil uang 5.000 gitu. Bikin susah semua orang gitu. Oleh karenanya, karena kecil atau besar tindakan fraud itu bikin susah semua orang gitu. Oleh karenanya perusahaan itu saat ini mungkin kita tidak lagi bisa mentolerir tindakan-tindakan seperti itu. Dari tindak tegas ya Pak? Iya, masa iya sih kita belain satu orang yang melakukan tindakan fraud, tapi kita melupakan ribuan atau ratusan sampai ribuan orang yang terkena dampak di situ. Iya sih, dia mikir mungkin cuma 5.000 kok. Iya 5.000, tapi nyusahin orang se-Indonesia gitu loh. Aduh. Ya itulah Mas Endi itu ya. Pesan Pak Ari. Iya. Efek dominonya itu bisa kemana-mana jika ada insan pegadaian yang melakukan tindakan fraud. Baik Pak Ari, untuk pertanyaan terakhir ya Pak Ari ya. Pesan dari Pak Ari untuk generasi muda Pak. Ini sebenarnya juga ada pertanyaan pribadi dari saya sendiri Pak. Kan kita ini zaman sekarang bisa lihat dengan mudahnya Pak kesuksesan pencapaian orang lain yang kalau kita tidak kuat imannya bisa memunculkan pikiran yang untuk mengambil jalan pintas istilahnya Pak, tindakan menyimpang. Apa sih pesannya Pak Ari Pak? Jadi gini, kasih saya contoh satu orang yang sukses gitu ya, dan dia bisa memperoleh sukses itu dengan instan. Artinya sekarang saya melakukan langsung sukses. Kasih saya contoh, nggak ada yang kayak begitu. Nggak ada sesuatu sukses itu diperoleh dengan instan. Kemudian kita bikin definisi deh. Kita bikin definisi, kita sepakat dulu. Definisi sukses itu apa? Sukses itu misalnya, saya sukses, definisi sukses adalah orang yang banyak duit misalnya. Definisi sukses adalah bahagia misalnya. Definisi sukses adalah bisa dapat jabatan ya. Semuanya itu berproses. Nggak ada sukses itu yang diperoleh dengan instan. Habis, kasih saya contoh, nggak ada yang dilakukan dengan instan. Dan saya pastikan bahwa selama saya di Pegadaian itu saya banyak ketemu orang-orang sukses, apalagi di Pegadaian dulu waktu di kantor pusat gitu ya. Hampir setiap waktu saya bertemu dengan orang-orang sukses di situ, dan biasanya di sela-sela waktu saya selalu berdiskusi gitu ya, kenapa sih kiat-kiat yang bisa dilakukan ketika orang itu bisa sampai di titik tersebut. Dan perjalanan untuk menuju sukses itu panjang. Jadi
ada effort yang harus kita lakukan. Proses ya Pak. Ada proses. Bahkan seorang nabi sekalipun bisa sukses gitu ya, itu lewat proses panjang. Contoh yang paling gampang aja, kisah Nabi Musa gitu ya, bisa sukses terlepas dari kejaran Raja Fir'aun itu kan disuruh lari dulu sampai ke tepi lautan kan. Sampai ke tepi lautan, kemudian disuruh oleh Tuhan untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Disuruh lari dulu. Nabi Ibrahim bisa sukses selamat dari api, itu dibakar dulu loh. Nabi Muhammad bisa sukses mengemban tugasnya sebagai nabi dan raja pada masanya, itu juga disuruh perang dulu. Gak ada yang lawang kita gitu ya, orang biasa gitu kan. Presiden gak usah jauh-jauh ke nabi. Presiden kita mulai dari Soekarno gitu kan sampai Pak Jokowi yang sekarang gitu. Pak Jokowi aja berdarah-darah dia kan sampai ke level menjadi presiden, dicaci maki, kemudian juga belum perjalanan menjadi wali kota, dari gubernur gitu, belum lagi seluruh rakyat Indonesia itu berstigma negatif kepada beliau. Lah itu Pak Soekarno juga begitu, bolak-balik di penjara, diasingkan gitu. Itulah gitu ya. Atau yang mungkin yang sekarang deh, Atta Halilintar aja. Udah sekarang cari di YouTube perjalanan hidup Atta Halilintar gitu kan, mulai dari tukang parkir, dapat rumah kontrakan gitu, segala macam, pokoknya tidak ada sukses yang diperoleh secara instan gitu. Luar biasa Pak Ari. Jadi pesan dari Pak Ari, kesuksesan itu tidak ada yang singkat. Semua itu butuh proses, butuh usaha melalui perjalanan yang panjang sehingga kita bisa mendapatkan kesuksesan, definisi kesuksesan yang kita inginkan. Baik, sepertinya podcast kali ini sudah di penghujung acara Pak. Terima kasih Pak Ari. Dengan demikian berakhir sudah podcast episode Pay Forward kali ini. Terima kasih kepada para pemirsa podcast yang telah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Mari kita jaga diri kita, rekan, keluarga, serta perusahaan yang kita cintai ini. Zero fraud, salam akhlak, salam budaya resiko. Saya Andy, selaku host dan tim podcast Kanwil Semarang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih Pak Ari. Makasih Mas Andy.